Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi, qala al-Imam Ahmad dari Imam Ahmad, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Waqi', hadatsana telah menyebutkan kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Tawfil bin Abi Ka'ab dari bapaknya, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ja'at rajifah, telah datang rajifah tiupan sangkakala yang pertama, tatbanguha kemudian diikuti tiupan sangkakala yang kedua, ja'a al-maut kemudian datang pula kematian di dalamnya. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki tatkala Rasulullah berbicara demikian, laki-laki itu kemudian berkata, Rasulullah bersabda di hadapan sahabat-sahabatnya, kata Rasulullah, nanti akan datang pula tiupan sangkakala yang pertama, diikuti tiupan sangkakala yang kedua, datang pula kematian dengan apa saja yang ada di dalam kematian itu. Lantas kemudian laki-laki kemudian berkata, laki-laki dari sahabat Rasulullah itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'altu sallati kullaha alaika, wahai Rasulullah, jika kemudian aku menjadikan sholawatku seluruhnya untukmu wahai Rasulullah. Kata laki-laki itu, bagaimana wahai Rasulullah jika aku menjadikan sholawatku seluruhnya untukmu wahai Rasulullah? Kalimatnya seperti itu. Lantas qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan, jika engkau kemudian menjadikan sholawatmu seluruhnya untukku, maka hal itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menghindarkanmu. Allah akan menghindarkanmu ma ahammaka min dunyaka wa akhirataka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkirkan segala apa yang menyusahkanmu, baik kesusahan duniamu ataupun kesusahan akhiratmu. Di antaranya ini adalah fadilah berselawat kepada Nabi. Sekalipun seperti ini, ketika kita berbicara masalah selawat, ini kan Masya Allah ya, artinya hadis yang berbicara masalah selawat sangat banyak. Kadang-kadang kita juga sering mendengar ada orang, dia ingin memiliki rumah, dia ingin memiliki mobil mewah, dia ingin kehidupan yang tenang, kemudian ada yang memberi solusi, selawatin saja. Yang seperti itu, seakan-akan sholawat itu menjadi semua solusi bagian dari permasalahan kehidupan manusia, seakan-akan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam itu ayat Al-Quran, kan ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, yusallu ala nabi, mereka berselawat atas Nabi. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat berselawat kepada Nabi. Lantas kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, yaitu berselawatlah kalian semuanya kepada Rasulullah, dan juga wasallimu, yaitu salamlah dengan ucapan selamat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini populer, biasanya kadang-kadang sering pula dibaca tatkala khatib-khatib di mimbar Jumat pada khutbah kedua. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ayyuhalladzina amanu sallu, seperti itu. Bahkan ini sangat populer. Artinya seperti ini, hukum sholawat bagi orang beriman dalam ayat ini, ya, kita disuruh, diperintahkan oleh Nabi untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Abu Aliyah menerjemahkan ayat tadi. Abu Aliyah menerjemahkan ayat sungguhnya Allah berselawat, malaikat berselawat kepada Nabi. Maksudnya adalah, ini menurut Abu Aliyah, salatullahu sana'uh, salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala bentuknya adalah pujian kepada Nabi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berselawat kepada Nabi, berarti Allah subhanahu wa ta'ala memuji kepada Nabi. Maksudnya seperti itu.
Lantas mindal malaikati, tatkala kemudian Allah memberi selawat kepada Nabi, bentuknya pujian kepada Nabi di sisi malaikat. Allah memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi malaikat. Sehingga panjenengan kalau melihat itu tatkala melihat makna kalimat alhamdu, artinya kan semua pujian. Kalimatnya kan seperti itu. Semua pujian ini kalau ditafsir di dalam kitab kuning, kitab kuning, alhamdulillah, yaitu semua pujian yang 4 perkara. Itu milik Allah, karena Allah, kemudian untuk Allah, milik Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Pujian 4 perkara di situ diantaranya adalah Allah memuji kepada dirinya Allah. Yang berikutnya Allah memuji kepada hamba. Maksud Allah memuji kepada hamba diantaranya adalah Allah memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk selawatnya Allah kepada Rasulullah adalah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi malaikat. Lantas wasallatul malaika, sementara selawatnya malaikat adalah ad-du'a'u, dia berdoa kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholawatnya orang beriman, sedangkan sholawatnya orang beriman adalah yaitu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sholawat, mengikuti sunnah-sunnahnya dan meninggalkan apa yang Rasulullah larang, supaya kita itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau suatu saat kemudian kita membaca sholawat, tapi kemudian perbuatannya tidak mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, maka sholawat seperti ini, maka sholawat yang seakan-akan melecehkan Rasulullah. Derek maca sholawat, tapi perbuatannya malah melanggar perintah Rasulullah, maka yang seperti inilah bentuk pelecehan kepada Rasulullah. Banyak nggak yang seperti itu? Oke lah. Oke. Nah sekali ini iya ya, kadang-kadang epic berselawat kan. Ya nggak boleh. Iya nggak boleh. Di wayangan, di kuda lumpingan, maka tidak boleh. Ini bentuk pelecehan. Kita tahulah itu adalah satu perbuatan yang pada notabene tidak termasuk syariat Islam. Sementara kemudian diimbangi dengan salat. Sebetulnya bukan hanya itu tok, dangdutan diselawati disyid ya, lah. Atau mungkin membaca selawat tapi dibuat dengan nyanyian-nyanyian seperti dangdutan atau yang lain-lain. Karena iwak peyek, sholatullah, salamullah. Karena dari seperti itu bentuk pelecehan kepada Rasulullah SAW. Itu kembali kepada apa? Ketika kita berbicara masalah selawat yang tidak diajarkan lafadznya oleh Nabi, maka kita harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Harus paham makna yang ada di dalamnya. Yang kedua, musik itu menjadi pembicaraan ulama panjang lebar. Ada yang 100% melarangnya, ada yang kemudian sebagian memperbolehkannya, ada sebagian lagi yang kemudian memperbolehkan tapi pembatasan. Nah, ketika kemudian kita berbicara masalah hukum berselawat yang diiringi oleh musik-musik tertentu, maka kembali kepada hukum musiknya, kembali kepada hukum syairnya. Untuk lebih selamatnya, ini kalau menurut hemat kami, untuk lebih selamatnya ya pilih sholawat yang langsung diajari oleh Rasulullah. Rasulullah kan bisa ngajari sholawat. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita cara kita berselawat kepada Nabi dengan lafaz yang paling populer yang tasahud. Ya, sing nang tasahud kae sing paling populer, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim dan seterusnya. Ke sholawat sing paling populer yang diajarkan oleh Rasulullah.
Itu seperti itu. Artinya kalau satu saat kemudian kita melihat selawat-selawat yang dikarang oleh manusia syair-syairnya, kita harus berhati-hati. Satu, itu tidak diperintahkan lafadznya oleh Rasulullah. Takutnya yang kedua, terdapat syair yang memungkinkan mengangkat Nabi terkesan bukan seperti Nabi, tapi seperti Allah. Kita tahu yang namanya hak untuk memberi hidayah Allah apa Nabi? Allah. Maka ketika kemudian kita mengucapkan wa antal hadi ya Rasulullah, engkau adalah pemberi hidayah, seperti itu loh. Nah ini cukup berbahaya, dan padahal yang namanya syair-syair bentuk kalimat sholawat seringkali mengkultuskan Rasulullah seakan-akan derajat Nabi naik setingkat seakan-akan menjadi Allah, karena hak mutlak Allah seakan-akan kemudian dinisbatkan kepada Rasul. Itu yang tidak boleh. Ketika kemudian kita membaca sholawat tapi yang isinya mengarah kepada seperti itu. Oleh karena itulah ini kalau kita melihat yaitu ajaran sholawat, kapankah kita disuruh untuk berselawat? Kalau seandainya kita bertanya kapan sih kita harus berselawat, yang pertama adalah satu, ini yang sesuai dengan sunnah ya, artinya berselawat kepada Nabi kapan waktunya yang memang ditunjukkan oleh sunnah. Yang pertama adalah tatkala di hari Jumat, jenengan di Jumat disuruh untuk memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya perbanyak kalau di hari Jumat. Alasannya apa? Alasannya karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya itu dari Abi Umamah. Riwayatnya dari Abu Umamah Nabi dari Nabi. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aksiru alaya minas sholati fi kulli yaumin jum'ati. Perbanyaklah atasku sholawat pada tiap-tiap hari Jumat. Kata Rasulullah, perbanyaklah sholawat kepadaku pada tiap-tiap hari Jumat. Fa inna sholata ummati, karena sungguhnya sholawat umatku tu'radu, akan kemudian dilaporkan pada tiap-tiap hari Jumat. Jadi sholawat umat Nabi dilapor nama Nabi, maka tiap-tiap kemudian setiap hari Jumat. Oleh karena itulah pada hari Jumat berdasarkan hadis ini kita disuruh untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Alantas, faman kana aksaruhum alaiya sholatan, kata Rasulullah, maka barang siapa yang keadaannya paling banyak sholawatnya kepada Nabi, siapa saja yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi, karena akrabuhum minni manzilatan, maka kelak kedudukannya paling dekat denganku, kata Rasulullah. Siapa saja yang paling banyak berselawat kepada Nabi, maka dialah yang paling banyak kedudukannya paling dekat dengan Nabi. Perlu diingat, termasuk bagian kita berselawat kepada Rasulullah diantaranya adalah mengikuti banyak sunnah-sunnah Rasulullah dan juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, di samping kemudian kita mengucapkan kalimat sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu pertama. Kayak naik hari Jumat kan berarti tidak ada nang hadis Nabi membaca sholawat tatkala wayangan, tatkala bekan orang anak. Nah kemudian yang kedua adalah tatkala nama Nabi disebut, enek panjenengan mendengar nama Nabi, biasanya kan serempak sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis yang populer. Hadis populer ketika panjenengan nek nang bulan Ramadan. Biasanya nek nang bulan Ramadan kan pengajian setiap malam. Nanti ada diisi oleh ustadz-ustadz mengisi kultum. Biasanya kultum pertama kali di awal hari bulan Ramadan. Biasanya membawakan hadis itu. Songi alang mimbar. Ya, dia naik ke atas mimbar Rasulullah, yaitu mimbar Rasulullah terdapat 3. Maka tatkala di lantai pertama, tangga pertama, Rasulullah mengucapkan amin,
tangga kedua mengucapkan amin, tangga ketiga kemudian mengucapkan amin. Lantas kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, di antara tiga yang diaminkan oleh Rasulullah, Rasulullah berkata, rohimma anfurujudin, celaka seorang laki-laki. Tatkala namaku disebut, tapi kemudian dia tidak berselawat kepadaku. Nah, oleh karena itulah ini menjadi landasan dasar hukum. Kapan kemudian kita mengucapkan selawat? Kalau suatu saat Nabi disebut, maka Anda mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di sini hukum pula, panjenengan kadang-kadang suka melihat share-sharean di WA, di status YouTube atau di status mungkin Facebook atau mungkin di Instagram atau yang lain-lain. Dilarang Anda menulis kalimat Muhammad SAW. SAW singkatannya apa? SWT. Ya, karena kalimat dalam bahasa Arab kalau bisa disingkat, dan sholawat Nabi itu tidak bisa disingkat. Misal suatu saat nama Nabi disebut Nabi Muhammad SAW, ada sholawat SAW? Kan nggak ada. Kalimat yang benar ada yang jenengan tulis sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit atau berapa waktu yang dibutuhkan sekedar kita hanya menulis sallallahu alaihi wasallam? Kadang-kadang manusia ditulis SAW. Bayangkan kalau jenengan dihadapkan kepada hadis ini, jenengan nulis misal, nulis nang WA atau mungkin di manapun lah, atau mungkin di laptop atau ngetik atau yang lain-lain, jenengan menulis, marilah kita sama-sama panjatkan sholawat kepada Nabi SAW. Yang seperti ini salah besar. Kenapa? Termasuk di dalam hadis ini, ketika nama Nabi kemudian disebut, maka kita disuruh untuk berselawat. Dan termasuk orang laki-laki yang celaka, yang hina, ketika nama Nabi disebut, dia tidak berselawat untuknya, malah menyebut sholawatnya SAW. Kenapa? Laki-laki. Ya, ini dalam bahasa Arab. Pola bahasa Arab ketika menyebutkan laki-laki, maka wanita kena. Contoh, kayak kita belajar bahasa Arab kan, afmalu, kan afmala dia seorang laki-laki telah berbuat. Afmala dia seorang laki-laki, dia dua orang laki-laki telah berbuat. Afmalu mereka laki-laki telah berbuat. Ketika kemudian kalimat ini dimasukkan ke pola amanah menjadi amanu. Nah, ketika kalimat amanu kayak artinya mereka laki-laki telah beriman. Ketika ada firman Allah misal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman laki-laki mereka, wahai mereka laki-laki yang telah beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian semuanya siam. Yang puasa laki-laki apa wanita? Nah, karena pola laki-laki menguasai pola perempuan. Ketika dalam konteks kemudian hadis Nabi ada pola laki-laki atau menunjukkan contoh celaka seorang laki-laki, maka perempuan kena. Tapi ketika dalam Al-Quran dan dalam hadis menggunakan kalimat khusus untuk wanita, maka laki-laki tidak ikut. Contoh ya. Wa idayat harna, ayat harna artinya mereka perempuan telah berhaid. Berarti di sini laki-laki tidak kena, gitu. Nah, kali lihat harna kan menggunakan pola mereka perempuan telah suci, telah suci dari haid. Maka ketika seperti itu kaidahnya, sekalipun kalimatnya dalam konteksnya laki-laki tapi wanita kena. Kemudian yang ketiga adalah ketika panjenengan masuk ke dalam masjid. Ketika panjenengan yang masuk ke masjid, kan ada doanya. Doanya apa? Sampai yang masjid doanya apa? Doanya ini dari Fatimah ya, dari Fatimah anak Rasulullah SAW. Jadi kapan kemudian kita membaca selawat? Yang pertama adalah hari Jumat, yang kedua ketika nama Rasulullah disebut, yang ketiga ketika kita masuk ke masjid. Berdasarkan hadis Rasulullah,
Rasulullah berdasarkan hadis Fatimah itu berkata, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian berkata, menurut yaitu dari Fatimah, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, Rasulullah membaca doa, Bismillahi wasallamu ala Rasulillahi, Allahumma firli dunubi wa tafli abwaba rahmatik. Dalam konteks hadis yang lain menggunakan kalimat fadlika. Artinya dengan menyebut nama Allah, keselamatan atas Rasulullah SAW, maka itu termasuk sholawat kepada Rasulullah SAW. Derek seringnya malah macamnya sing buritok ya, Allahumma firli dunubi wa tafli abwaba rahmatik. Padahal tatkala kemudian panjenengan masuk, itu disunahkan membaca salawat, Bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau seperti ini, Bismillahi kemudian wassalamu ala Rasulillah, kemudian baru membaca Allahumma firli, kemudian wa tahli abwaba rahmatika. Dalam hadis yang lain yaitu wa tahli abwaba fadlika. Kalau kita artikan dengan menyebut nama Allah, selawat dan salam atas Rasulullah, aku memohon ampunan atas dosa-dosaku dan bukalah untukku pintu-pintu rahmat. Kenek melbu masjid, disuruh untuk berselawat. Kemudian yang keempat yaitu tatkala kita berdoa, kesampean doa. Karena dalam riwayat disebutkan ada seorang laki-laki, dia berdoa sementara kemudian dia tidak membaca sholawat. Ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki dia berdoa di dalam sholat tapi tidak membaca sholawat, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada laki-laki tersebut, atau dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, laki-laki yang berdoa itu tergesa-gesa. Kata Rasulullah, laki-laki itu yang berdoa itu tergesa-gesa. Kata Rasulullah, wal yabda'u, hendaklah bagi siapa saja yang dia hendak berdoa kepada Allah, hendaklah diawali bitahmidillahi, memuji kepada Allah. Kayak jenengan nek mau berdoa kepada Allah, jangan langsung berdoa, tapi disunahkan untuk memuji kepada Allah. Misal memuji kepada Allah ya Rahman, ya Rahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya Qayyum, atau dengan bahasa kita, ya Allah yang maha pengasih, segala pujian untukmu, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya. Ini namanya memuji kepada Allah. Lantas kemudian yaitu wasana'i alaihi, atau dengan puji-pujian yang menunjukkan kalimat pujian kepada Allah. Kemudian berikutnya summa liyusolliya, kemudian dia membaca sholawat ala nabi, atas nabi. Jadi dengan nekar doa berarti memuji kepada Allah, terus kemudian berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau lengkap seperti di dalam tasyahud. Baru panjenengan kemudian mengawali berdoa kepada Allah, meminta apa saja yang dia kehendaki. Kata Rasulullah seperti itu. Summa liyad'u, setelah itu barulah dia berdoa kepada Allah, minta apa saja yang ia kehendaki. Makanya kemudian kapan membaca selawat, diantaranya adalah tatkala kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.